Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Afiatul Karimah, NIM 23115020030 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Institusi Keuangan Publik. Baik, di sini saya akan membahas 6 pembahasan dalam materi institusi keuangan publik. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada institusi yang berperan dalam menghimpun keuangan publik, yang ketiga ada fungsi dan tujuan, yang keempat ada sumber penerimaan negara menurut Islam, yang kelima ada landasan pengelolaan keuangan publik di Indonesia, dan yang terakhir ada sumber penerimaan negara di Indonesia. Baik, menuju pembahasan pertama yakni pengertian institusi keuangan publik. Seperti yang tertera di PPT, saya memaparkan 4 definisi pengertian institusi keuangan publik itu dari 4 para ahli, seperti Richard A. Musgrave, yang kedua ada Carl C. Pelm, yang ketiga ada Harvey S. Rosen, dan yang terakhir ada Abu Ubaid. Definisi institusi keuangan publik menurut Richard A. Musgrave yaitu public finance atau keuangan publik ialah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Lalu menurut Carl C. Pelm sendiri mendefinisikan keuangan publik ini yakni ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Lalu yang menurut Harvey S. Rosen sendiri, public finance is the branch of economics that studies the taxing and spending activities of government. Nah, yang artinya keuangan publik ini adalah cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas perpajakan dan pengelolaan pemerintah. Lalu yang terakhir menurut Abu Ubaid sendiri, kekayaan publik itu suatu kekayaan khusus di mana pemerintah ini memiliki hak untuk mengelola, mengatur, bahkan juga mendistribusikannya kepada masyarakat. Selanjutnya, institusi yang berperan dalam penghimpunan keuangan publik. Institusi yang berperan dalam penghimpunan keuangan publik ini dibagi menjadi 2, yakni Baitul Mal dan Wilayatul Hizbah. Baitul Mal sendiri pertama kali didirikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Baitul Mal juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Mengapa? Dikarenakan seluruh penerimaan, pendapatan, dan pembelanjaan itu dilakukan secara transparan. Baitul Mal dalam masa Khalifah Umar bin Khattab dibagi menjadi 4. Yang pertama Baitul Mal Zakat, yang kedua Baitul Mal Akhnas, yang ketiga Baitul Mal Fa'i, dan yang keempat Baitul Mal Dawai. Yang pertama, Baitul Mal Zakat ini fungsinya yakni untuk menyimpan dana-dana yang berasal dari zakat. Yang kedua, Baitul Mal Arnas, yaitu fungsinya untuk menyimpan ghanimah, pajak pertambangan, dan juga hasil laut. Dan yang ketiga, Baitul Mal Fa'i, ini fungsinya lebih tertuju pada penyimpanan kharaj, jizyah, dan pajak. Dan yang terakhir, Baitul Mal Dawai, tujuannya untuk menyimpan harta yang tidak diketahui pemiliknya atau harta warisan yang tidak memiliki ahli waris. Dan yang kedua, Wilayatul Hizbah. Wilayatul Hizbah ini juga bisa dikatakan sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan sistem pengawasan atau kontrol terhadap aktivitas ekonomi pada masa kepemimpinan Rasulullah. Nah, pendirian lembaga Wilayatul Hizbah ini dimaksudkan untuk mencegah pada zaman tersebut raja-raja dan penguasa lokal dalam menggunakan harta rakyatnya yang nantinya akan berakibat pada distorsi harga. Selanjutnya, pembahasan fungsi dan tujuan keuangan publik. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tentunya berbeda dengan ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yakni dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Pada sistem ekonomi konvensional sendiri, konsep kesejahteraan hidup itu untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi setiap individunya. Namun, berbanding terbalik dalam ekonomi Islam itu, konsep kesejahteraan itu sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta peningkatan spiritual yang lebih ditekankan dibanding material. Dalam perspektif Islam, keuangan publik ini memiliki tujuan utama yakni mewujudkan maslahah dan kesejahteraan umum. Hal ini tidak hanya berkait dengan pengumpulan dana saja. Nah, melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, tetapi juga bagaimana dana itu terdistribusi secara adil dan tepat sasaran.
Pembahasan selanjutnya yakni mengenai landasan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Landasan anggaran negara Indonesia tercantum pada pasal 23 UUD 1945 nomor 23 ayat 1 dan telah direvisi dalam UUD 1945 amandemen keempat, yakni yang pertama, pasal 23 ayat 1 yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, pasal 23 ayat 2 yang berbunyi rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Lalu yang ketiga, pasal 23 ayat 3 yang berbunyi apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah untuk diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai sumber penerimaan negara di Indonesia. Penerimaan negara sendiri diartikan sebagai penerimaan yang luas, seperti penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Seperti yang tercantum pada PPT, sumber-sumber penerimaan negara ini meliputi pajak, retribusi, percetakan uang kertas, pinjaman, dan yang terakhir hadiah. Tidak terasa pembahasan materi yang saya sampaikan telah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata baik dari saya maupun dari materi yang saya cantumkan. Semoga bermanfaat bagi orang lain, tentunya bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.